Selamat malam dan selamat datang di dunia ruqyah bersama saya Hari Panca. Apa itu ruqyah dan bagaimana metodenya? Bersama saya sekarang sudah ada Ustadz Adam. Saksikan. Dia keluar baik-baik, keluar baik-baik. Keluar baik-baik, keluar. Lihat mulut, keluar. Keluar dari mulut. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, keluar. Kamu keluar dari mulut semua. Keluar semua. Bismillah. Yang ada di sini keluar. Bismillah, Allahu Akbar. Istighfar. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semua keluar. Dari tulang ekornya semua keluar ke arah mulut. Semuanya pergi ke arah mulut. Bismillah. Allahu Akbar. Semua keluar dari mulut. Keluar dari Pemirsa, mulut. Bismillah. sepertinya makhluk gaib atau jin yang ada di kedua orang ini adalah sangat kuat dan merasuki di dalam tubuh orang ini sudah lama sekali sehingga sangat sulit untuk mengeluarkannya. Yang di leher keluar. Bagaimana Ustaz Adam? Sampai alhamdulillah. Sadar Mas Opi sadar? Mas Radit? Ya, Mas Manca gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana ini tadi ruqyahnya? Metode apa yang dilakukan? Tadi dengan menggunakan tobat. Tobat? Ya, saya mulai dari mengajak dua pasien ini untuk bertobat kepada Allah. Karena yang tadi sempat ngobrol ini pernah belajar ilmu-ilmu sakti. Oh, sepertinya makhluk gaib atau jin yang ada di dalam sini sudah merasa sampai dalam ya? Ya, keluar dari ujung-ujung jari. Baca syahadat semua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarik nafas. Bikin rileks semua ototnya. Alhamdulillah. Tapi kalau ruqyah gini tidak bisanya sekali ya Pak Ustaz? Harus berkali-kali? Tergantung stoknya nih. Kalau isinya banyak, sebenarnya ya. Kalau saya lihat memang dia agak banyak. Nampaknya gitu. Dan memang ada di sela-sela ini ya. Di apa? Dominan kan di tangan ya. Di tangan. Ya, mungkin ada di tangan. Allahu a'lam. Nah, ini perkara gaib. Ya. Tapi kemungkinan ada di tangan. Yang paling berat seperti yang ini nih. Ini ngakunya dari ujung barat sampai ujung timur sudah dijalanin nih. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi gimana? Ini mohon maaf sebelumnya, mohon maaf ya. Iya. Kalau saya salah maaf. Ini ada apa ini? Masuk angin atau kenapa? Sakit tenggorokan. Oke. Masuk abri. Masuk abri. Loh. Ini ada apa ini kok? Ini ada di acara dunia ruqyah. Loh, kok dunia ruqyah? Salah, Pak D. Dunia ruqyah ini. Ini adalah Studio 9 khusus buat acara bukan empat mata, betul? Ini adalah acara yang terkenal sampai ke luar planet sana. Pembawa acaranya itu adalah fenomenal sekali. Kayak apa orangnya kayak apa? Penampilan dia sangat mempesona. Dari wawasan dia sangat luas. Dan paling satu lagi. Ganteng ya. Kalau dari segi fisik saya tidak berani komentar. Karena kan kalau omongan orang bisa salah kan. 1 jadi 2, 2 jadi 3 kan. Lebih baik disaksikan sendiri. Kalau 1 sampai 10? 1 sampai 10 itu malah lebih meragukan. Nanti gini aja deh. Langsung aja kita sambut aja. Setuju nggak? Pemirsa, langsung kita sambut host paling bombastis, fenomenal, dan paling ganteng sedunia. Kita sambut Tukul Arwana. Ini ada apa nih kok rame bagi-bagi berkat kayak gini? Ini nih, kalau Mas Tukul menganggap ini berkat, monggo dibawa semuanya. Tunggu lagi nih, bukan Pak. Luar biasa sekali. Terima kasih. Dibungkus Pak, dibawa pulang ya. Masih. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah ruqyah dan jin. Apa?
Mas kan ada yang ruqyah, ada jinnya juga kan. Di mana-mana yang nama jin itu pasti ngikutin Dajjal kan? Terima kasih, kita sesama ya. Sama-sama ya. Baik, mungkin Pepi bisa nanya-nanya nih. Ini sebetulnya ini ruqyah dan hubungannya apa dengan jin? Monggo Pak. Monggo, Pak Ustaz silakan. Jadi ruqyah itu biasanya dikenal oleh masyarakat untuk mengobati orang yang kena gangguan jin. Oh, pas banget Pep. Oh gitu. Kalau mungkin nambahin Mas Heri Panca. Memang metode ruqyah itu sangat diperlukan untuk orang-orang seperti kayak misalnya saya dulu. Itu banyak yang ada di dalam. Kita harus dikeluarkan. Ini malah jinnya dikeluarkan nggak mau malah. Pemirsa, benarkah semua penyakit bisa disembuhkan oleh ruqyah? Jangan kemana-mana karena setelah ini bintang tamu saya akan mengajarkan metode ruqyah yang bisa Anda praktekkan di rumah. Hanya di Bukan Bak. Oke, masih di Bukan Bak. Masih semangat. Mana suaranya? Masih kembali ke lab. Selamat malam untuk kedua bintang tamu saya, Ustadz Adam Amrullah dan Mr. Heri Panca. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Subhanallah. Alhamdulillah baik. Untuk gimana? Alhamdulillah sehat, Sarjo. Alhamdulillah sekali ya. Terima kasih atas kehadirannya di Bukan Permata. Kenapa nggak nunggu tukang parkiran di sini? Lagi nggak dinas ya? Saya parkirannya belum bisa dibuka. Kuncinya ketelan patut. Balik karena udah berani dia. Makin lucu. Habis kurang umroh lucunya luar biasa. Untuk Ustadz Adam Amrullah nih, apa benar nih ruqyah itu adalah metode penyembuhan zaman Nabi, dan apa benar pada dasarnya semua orang itu butuh ruqyah? Dalilnya apa nih, monggo? Iya. Ruqyah justru ada sejak sebelum zaman Rasulullah SAW. Namun dulu sebelum zaman Islam, orang-orang yang meruqyah itu meruqyahnya dengan kesyirikan, mengandung kesyirikan. Kemudian ketika di zaman Rasulullah, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, gimana sekarang kita sudah Islam, kami pengen meruqyah." Kata Rasulullah, "I'ridu alayya ruqakum." Perlihatkan saya kamu. La ba'sa biruqa ma lam takun fi syirkun. Silahkan meruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Jadi boleh meruqyah asal tidak ada kesyirikan. Dan ini sudah sebenarnya ruqyahnya, jampinya sudah dikenal sebelum zaman Rasulullah. Namun setelah zaman Islam, ya, hanya boleh meruqyah dengan ruqyah yang syar'i, yang tidak syirik. Kemudian biasanya ruqyah itu menggunakan bacaan doa-doa dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Dalilnya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Di surat Al-Isra ayat 82 Allah menjelaskan, dan kami turunkan dari Al-Quran sebagai obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi ketika sakit, silahkan menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengobati dirinya. Subhanallah. Jadi sudah nggak perlu beli obat generik kamu. Dengan itu keyakinan. Jadi penyakit kutilmu hilang. Tadi ada pertanyaan untuk Mas Heri belum? Belum ya. Nanti Mas acara selesai ya Mas. Selesai satu segmen ini. Ini bintang tamu, bukan bagian bongkar panggung. Iya. Maaf Mas, just kidding. Maaf ya Mas. Lampu taman jangan ngomong gitu dong. Ini apaan?
Jangan bermain fisik, jangan bermain fisik. Dia yang bilang sendiri, Mas. Iya. Untuk Ustadz Adam nih, sebentar. Kamu cengengesan. Ini sahabat saya, senior saya. Sebelum beliau, aku jadi artis, beliau sudah jadi artis. Dulu. Jadi tukang becak. Uji nyali nyerah. Nyerah dulu kan. Oh, ya. Uji nyali nyerah. Iya. Menang toh ya. Nyerah. Menang. Di daerah Bonanas kan. Salah. Terminal Kampung Melayu, belok kiri, menang. Itu setannya yang nyerah. Dapat 3 juta. Mas Dukul, karena Mas Dukul uji nyalinya berhasil, maka dikasih hadiah 3 juta triliun. Harusnya dulu. Tujuh ke saya. Pernah uji nyali saya di ini. Setan kemudian juta. Nangis. Cengeng. Setannya yang nangis Mas saya. Udah Mas, tolong. Berkaitan dengan tema kita ruqyah dan jin. I am curious nih. Sebelum diruqyah, apa ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin? Monggo nih. Ya, Ustaz. Ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin itu bisa dilihat dari sebelum tidur, artinya dalam keadaan terjaga, dan ketika tidur. Dalam keadaan terjaga biasanya dia sulit mengontrol emosi. Dia bisa melihat gaib-gaib, dia bisa mendengar, sensitif ya, bisa merasakan keberadaannya, lebih sensitif dari orang yang normal. Kemudian ada bagian tubuh tertentu yang merasakan ada gerakan, jalan, kedutan. Nah, ketika mau tidur, biasanya suka orang bilang rep-repan, ketindian, Tindinen ya. Ya. Kemudian mimpi buruk, dikejar ular, harimau, dililit ular. Terus mimpi digauli oleh makhluk yang serem. Kemudian Bebasan. ngigo, ya, teriak-teriak ketika tidur. Itu diantara ciri-cirinya orang kena gangguan jin. Kalau ngimpi dikejar-kejar ular itu Udah kejar utang. beda. Itu bukan mimpi. Itu bukan mimpi, Mas. Apa, Beb? Hah? Ini nggak berhenti ketawanya nih. Apa, Beb? Berarti nggak mimpi, dia realitanya. Realita. Pernah lihat contoh orangnya nggak? Pasti udah paham lah. Udah paham. Nggak perlu nunjuk orangnya, mesti penonton udah tahu. Yang ketawa yang paling kecil. Paling. Bentar, Pak Ustadz, bentar. Tak kampanye. Balik karena ambilin tusuk gigi udah seru. Untuk Mas Heri Panca, ini akhirnya dapat pertanyaan Mas Heri. Sekarang namanya Hari Panca, dulu waktu kecil namanya Hari Rebu. Harry Potter. Hari Potter. Sebagai orang yang sudah lama berkutat dengan dunia misteri ini, maaf Pep, tak sebut ya. Nggak apa-apa ya. Oh, dunia misteri dong berasa. Apakah Mas Heri setuju dengan pernyataan bahwa, maaf tak sebut ya, jin suka menempel ke badan orang yang akrab dengan dunia misteri? Monggo. Setuju sekali Pak Sito. Karena waktu dulu, waktu saya syuting Dunia Lain itu jadi yang dipakai untuk medianya itu badan saya. Dimasukin jin supaya nanti dibacok, nggak apa-apa. Atau pernah dulu dimasukin tangan ke air keras. Terus pernah saya tuh ditantang sama satu paranormal untuk dipotong kepala. Saya bilang saya kalau on kamera saya mau. Tapi kalau misalnya nggak on kamera saya nggak mau nanti. Soalnya jadi percuma, nggak ada bukti-bukti juga gitu. Saya dulu orangnya agak ya kayak gitu-gitu belum terlalu terpikir lah gitu. Padahal sebenarnya bahayanya memang itu kalau ada orang yang bisa melepaskan jin itu dari badan kita itu kalau baik lah istilahnya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, itu kan ada beberapa orang yang memang
Jadi ada dikerjain orang, terus menempel masuk ke dalam badan itu, dan memang susah untuk dikeluarin. Mungkin bukannya susah, bisa, karena semua itu balik lagi semua atas kehendak Allah, semuanya pasti bisa. Tapi memang kita belum tahu siapa orang yang tepat. Tapi kan susah kita nyari-nyari. Waktu dulu masuk ke badan saya itu memang kebetulan setelah masuk itu dan setelah saya selesai acara itu, ada teman saya yang bisa untuk ngebukain itu semua. Karena saya dulu sempat juga yang namanya dirajah gitu kan. Dirajah itu kayak ditulis gitu, tanda tangan oleh jin di belakang. Nah itu yang harus ngebuka, harus jin itu sendiri. Ceritanya begitu. Tapi sebenarnya bisa gitu. Tapi dia kena. Berarti nanti kalau ini sebentar lagi episodenya Mr. Toko Janja kan nambah 1 hari lagi. Jadi bukan Sabtu Minggu tapi ada Seninnya juga. Mas Heri nanti kan Mr. Toko kan Sabtu Minggu. Nanti kan karena share-nya bagus, ratingnya bagus, ada Seninnya juga. Amin. Nanti Mas Heri yang nanti saya aja, Mas Toko nggak ada kan? ya harus ada namanya Mr. Tukul jalan-jalan, Mr. Tukulnya nggak ada. Berarti nggak Mr. Tukul jalan-jalan, kan Mr. X jalan-jalan. Kembali ke untuk Ustadz Adam. Jika pemirsa ingin melakukan ruqyah, apa mereka harus datang ke pakarnya atau mereka bisa mencoba ruqyah sendiri di rumah nih, monggo. Ruqyah, insya Allah semua orang bisa meruqyah. Ruqyah bisa dipelajari, dan ruqyah tidak milik hanya orang-orang tertentu saja. Jadi semua bisa mempelajarinya insya Allah. Bahkan yang pernah belajar dari saya dan teman-teman itu dari anak TK sampai kakek-kakek bisa meruqyah. Jadi bisa belajar ruqyah. Nanti setelah tahu caranya, baru bisa praktek di rumah. Jadi jangan otodidak juga, harus belajar juga. Ya harus ada yang membimbing. Ada metode apa yang bisa Pak Ustadz ajarkan ke pemirsa nih? Monggo. Boleh. Silakan. Monggo. Di mana? Luar studio pada? Di sini Mas, di sini. Kan penonton di luar biar lebih. Iya. Ada nonton tuh sampai bikin macet jalan tendean. Nonton bukan 4 mata. Nonton kecelakaan di depan. Acara ini. Sini aja. Monggo. Ya, jadi saya lihat kamera. Terserah lihat dirinya sendiri nggak apa-apa. Apa lihat tetangga yang lagi sakit? Nih, salah satu yang mesti diruqyah nih, marah-marah mulu nih. Ya monggo. Ya. Jadi pemirsa di rumah, biasanya yang banyak menimpa kita diantaranya adalah rep-repan atau ketindihan. Nah ini biasanya sangat mudah penyelesaiannya insya Allah. Cukup lakukan sunnah-sunnah sebelum tidur. Berwudu, misalnya mau sholat witir silahkan, berzikir, dan lakukan pembacaan Al-Ikhlas. Misalnya ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, sampai selesai. Kemudian tiup ketua tangannya. Kemudian baca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, sampai selesai. Tiup lagi. Kemudian baca surat An-Nas. Kemudian setelah selesai tiup dan diusap ke seluruh tubuh dengan keyakinan bahwa Allah menjaga dia. Nah, lakukan ini 3 kali sebelum tidur. Namun biasanya jangan sampai tidur dalam keadaan emosi berlebihan, marah, sedih, galau, takut. Ini jangan. Jadi tenang dulu dengan cara zikir. Kemudian lakukan yang tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup dan diusap. Gitu Mas Teguh. Luar. Mudah ya Beb ya. Al-Ikhlas, tiup, Al-Falaq, Anas. Wah, usap Langsung ruqyah sendiri. Jinnya hilang. Penagih utang datang.
Balik ke laptop. Pemirsa, setelah ini kita akan mendengar langsung pengalaman seorang pelaku ruqyah yang justru bisa komunikasi dengan jin setelah melakukan ruqyah. Siapa dia? Jangan lupa menang. Tetap di Bukan Bat. Oke Mas, ini Bukan Bat. Baik pemirsa, saya masih bersama Bengkoang ini, masih menemani setia Bukan Bat mata. Pemirsa, baru buka acara udah ngajak perang lagi, orang. Luar biasa. Emang betulnya kayak Bengkoang, Mas? Ya. Kamu pakai baterai berapa, Pak? Baru dicas tadi, Mas. Bintang tamu saya berikut ini adalah seorang wanita yang justru bisa berkomunikasi dengan jin setelah melakukan ruqyah. Mari kita sambut Indah dari Windrayanti. Selamat malam untuk Mbak Indah dari, apa kabar? Welcome to my show. Gimana ini usaha tahunya bersama sang suami Caesar ini? Alhamdulillah lancar. Tempenya yang laku ya Mbak ya? Nggak jual tempe. Orang dagang tahu kok lakunya tempe. Tahu tempe kan kakak berarti Mbak. Oh saudaraan. Pasangan, saudara. Saudaraan ya? Iya. Beda kalau bapak sendiri sama anak gitu ya. Balik ke laptop. Untuk Mbak Indah dari ini, info dari ensiklopedia mengatakan bahwa dirimu sudah lama melakukan ruqyah. Memangnya dirimu mengalami gangguan apa nih? Apa benar karena kena sihir nih, monggo? Iya, udah lama memang mengalami gangguan jin. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak lagi sih ya semenjak ruqyah. Dan memang bukan diyakini ya, cuma memang saya pun percaya memang gangguan sihir, karena sihir. Apa ini? Tanda-tanda gejalanya kok? Tandanya ada bahasa ruqyahnya buhul ya Ustadz. Ada buhul itu apa ya? Jelasnya gimana Ustadz? Ada buhul, ada ketemu benda-benda aneh yang tiba-tiba di rumah saya, yang kalau dipikir-pikir tuh nggak mungkin. Terus kayak saya sakit, tiba-tiba bengkak di perut, sakit kepala di ini gitu. Terus bisa jin beragam macam. Benda-bendanya misalnya benda apa yang aneh gitu? Kayak kain putih, kayak kain putih, kain kafan gitu. Terus kayak program-program deh. sihir. Ikatan-ikatan. Beda sama teman saya, Beb. Kenapa Mas? Celana saya ada di rumah dia. Bukan hanya punyaan saya, punyaan tetangga itu ada di lemarinya dia. Mas, itu bukan gangguan. Itu bukan gangguan jin. Apa, Beb? Emang doyan nyolong aja kali ini. Malah punyaan dia itu barang-barangnya. Ini percaya nggak percaya ada di penggadean semua. Kembali kalah. Sampai rumahnya itu kosong, sampai furniturnya itu ada di kantor penggadean. Itu bukan gangguan jin Mas. Apa? Gangguan ekonomi. Untuk Mbak Ida dari ini, Mas dari panjang liatin saya jadi geli sendiri saya. Kok geli? Geli, lu sekarang lucu Mas dari panjang. Apa aja yang dirimu alami selama proses ruqyah? Apa benar dirimu sering kerasukan jin? Monggo. Iya, banyak yang terjadi ya, karena saya pernah ikut macam-macam ruqyah, dan emang yang paling dahsyat berasa sekali ketika ikut ruqyahnya Ustadz Adam itu. Dan bukan saya kerasukan gimana, tapi ketika di ruqyah tiba-tiba jinnya bereaksi, berbicara seperti seorang kerasukan gitu. Jadi jin yang masuk ke dalam diri saya berbicara ke ustadznya, ke orang-orang yang meruqyah saya gitu.
biasa sekali ya. Dan katanya ada cerita kerasukan dengan jin raja ular sampai diruqyah pun nggak mempan. Iya, waktu itu pas lagi di Lampung, lagi pulang ke rumah, terus maghrib saya berasa dia masuk nih gitu. Terus diruqyah sama ibu saya, sama kakak saya, adik saya pada mental gitu. Dan dia bilang, saya raja ular, saya harus ketemu ayah kamu gitu. Ayah saya lagi ke masjid, saya tungguin, kata dia, saya nggak bisa keluar kalau nggak yang ngeluarin ayah kamu, kata dia gitu. Gitu ayah datang sama ayah dibacain ayat ruqyah. Terus saya nunjukin di sini karena saya berasa dia nyangkut gitu kepalanya di sini. Terus sama ayah saya dibacakan, terus ditarik. Sebelumnya dia cuma minta maaf ya Pak, saya nganu anak Bapak, saya disuruh gitu, udah. Terus keluar lewat mulut, udah kelar gitu. Maksudnya apa ya dia maksudnya? Dapat teman saya, Pak. Apa Mas? Apa yang terjadi Mas dengan teman? Dia tuh pingsan. Orang pada nolong nggak bisa, tapi begitu ini uangnya siapa, bangun dia. Balik. Ayah. Menurut Ustaz, maaf Pak Ustaz, nih teman-teman saya ini orangnya suka nyandain saya. Menurut Ustaz Adam nih, gimana menanggapi jin yang bandel seperti cerita Mbak Ida ini? Ada cerita aneh apa selama Pak Ustaz melakukan ruqyah nih? Monggo. Iya. Alhamdulillah saya pernah 2 kali meruqyah Mbak Indah. Pertama di Cibubur ya, 2 di Bekasi. Awalnya sulit dan memang saya waktu itu menggunakan metode doa dan dakwah. Saya doa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada jinnya. Ya kan? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu enggak bisa memberi hidayah pada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang bisa memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Saya berdoa aja, karena ruqyah itu memang doa. Saya doa, ya Allah berhidayah ya Allah kepada jin ini. Karena kalau diberi hidayah oleh Allah, dia tobat keluar gampang sekali. Setelah saya berdoa, saya dakwahi, jin kamu berbuat zolim di sini. Akhirnya jinnya juga minta maaf. Ya, jinnya minta maaf. Dia mengaku dikirim oleh seseorang. Wallahu a'lam benar apa enggak dikirim apa enggak, tapi jelas ya kamu tobat, baca syahadat, kemudian keluar. Pada saat itu dia merasa, jinnya bilang saya nggak mau keluar tapi nggak bisa. Karena dipaku dengan paku gaib di perut ya kalau nggak salah. Iya, di perut. Akhirnya saya doa dengan baca surat yang saya ingat saya Al-Falaq, karena ada tentang dukun, tentang sihir di sana. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, tariklah semua ikatannya ya Allah. Kalau memang benar ada paku gaib ya Allah, bawa keluar ya Allah. Ya Allah, bawa keluar ya Allah. Terus jinnya bilang, Ustaz sudah lepas, saya bisa keluar. Akhirnya saya persilahkan keluar ya. Kamu keluar pergi ke Masjidil Haram. Terus Mbak Indahnya muntah-muntah. Dan itu saya ulang kurang lebih 9 kali. Karena ada 9 paku gaib waktu itu. Wallahu ta'ala alam, karena ini perkara gaib. Tapi kurang lebih seperti itulah. Luar biasa. Jin kiriman. Jin kiriman. Iya, kiriman. Dipaku. Ini kadang-kadang kalau teman saya bedanya di situ. Tak suruh ngirim duit, duitnya berkurang tapi omongannya nambah. Gitu. Boleh bertanya nih? Boleh. Maaf Pak Ustadz. Iya monggo. Pak Ustadz maaf ya. Iya, maaf atas ketidaktahuan saya. Saya cuma bertanya kenapa efek dari ruqyah itu semua selalu muntah itu Pak Ustadz. Kenapa tuh bisa begitu Pak Ustadz? Ya, sejak zaman Rasulullah ya. Memang seperti itu. Rasulullah ketika didatangkan seorang pasien ya mengalami gila, Rasulullah usap punggungnya dan dari yang lain tepuk punggungnya. Rasulullah bilang, "Ukhruj ya adu Allah, ana Rasulullah." Keluar wahai musuh Allah, saya utusan Allah. Itu langsung muntah. Jadi ada efek alami dari tubuh untuk mengeluarkan benda-benda asing, gampangnya gitu lah. Ya, alami sekali mengeluarkan racun, sampah. Kalau kena racun makanan kan muntah juga kan. Oh iya. Jadi mungkin ini alami dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Dari Panjang senyum. Enggak dikasih pertanyaan tak Mas Dari Panjang. Tadi saya bilang, Tim kreatifnya kayaknya diskriminatif ini. Tadi saya bilang ke Pepi, kalau ini
naik angkot muntah. Naik bis berdiri ambil nguap. Pulang balik jalan mundur. Nih kalau nggak kasih pertanyaan, ini jauh-jauh datang ke sini naik ontal loh. Balik galak. Untuk Mas Heri dikasih. Kalau nggak diomongin nggak dikasih. Minum dulu deh. Iya minum dulu. Nggak apa-apa, itu properti 2 tahun itu. Biar muntah. Iya, Mas Heri katanya juga melakukan ruqyah ya, memindahkan jin dari ruangan tertentu. Monggo. Ya sebetulnya pada waktu itu bukan saya sendiri sih, saya sama teman juga. Tergantung tergantung kekuatan dari jinnya. Karena setiap orang kan ada kemampuannya juga kan. Kayak saya mungkin kalau yang nggak terlalu berat mungkin bisa. Tapi kalau misalnya yang udah mulai agak berat ke teman saya, bantuan teman saya dia lebih lebih bisa lah gitu. Jadi saya ukur dulu. Oh nih saya nggak bisa gitu. Jadi teman saya yang ngelakuin itu. Itu memang metodenya hampir sama dengan mirip-mirip dengan Pak Ustadz. Dan tadi saya ngobrol dengan Pak Ustadz juga dengan bantuan nur ala nur gitu. Sama juga pakai. Bedanya Mas Heri Panca ya memindahkan jin, kalau teman saya memindahkan barang orang ke rumahnya. Untuk Mas Gito nggak jaga rumahnya. Ada Mas Gito. Ada teman saya namanya Gito, jaga di rumah saya. Tapi sering tidur daripada melek. Malah saya jaga dia tidur nih Pak. Ada yang punya rumah saya. Balik kalah. Masih untuk Mas Heri nih. Sebentar ya Mbak Indah. Ada lagi? Ada. Udah habis. Belum. Habis pendukung rating dan sharing. Betul. Minum lagi deh kalau gitu. Ya silakan. Onta tuh minumnya banyak. Kan ada penyimpanan airnya juga. Kabarnya mengatakan bahwa Mas Heri ini sempat jauh dari agama karena lama berkutat di dunia mistis. Betul. Sampai rontok semua itu gara-gara ini. Is that true nih? Apa ruqyah yang membuat Mas Heri kembali dekat dengan agamanya? Monggo. Betul Mas Teguh. Jadi waktu dulu saya bilang tadi kan, saya cerita di awal yang dimasukin ke saya badan saya itu jin-jin yang untuk kita dulu waktu itu ada segmen yang namanya pembuktian. Jadi ada ilmu-ilmu hitam yang memang dibuktikan gitu. Jadi yang tadi saya bilang dibacok apa semualah gitu. Nah itu dari situ mulai itu. Yang di rumah juga suka aneh-aneh gitu, suka tiba-tiba ada yang ngikut, ada yang tiba-tiba yang diganggu kadang bukan saya sendiri gitu, kadang orang rumah gitu. Ngeliat siapa lagi nih gitu kan, ada siapa lagi nih gitu. Kebetulan orang-orang rumah memang sudah biasa dengan hal seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu ya tiba-tiba muncul beda lagi. Walaupun sebenarnya bangsa jin itu adalah bisa menjelma seperti apa aja gitu. Jadi di situ baru setelah sekian lama saya sadar bahwasannya memang ya itu baik lagi kepada keikhlasan dari diri saya sendiri, mau melepas atau tidak yang ada di dalam badan saya ini. Akhirnya saya lepas gitu kan, ikhlas, bersihin, diruqyah dan Pak Kiai saya waktu itu gitu. Nah itu memang ngeganggu sebenarnya, jin itu pasti ngeganggu. Nggak ada yang dibilang jin itu baik gitu, nggak ada. Luar ya, setuju. Saya sangat sifat jin, sifat malaikat, sifat Allah Subhanahu wa taala. Enaknya sifat Allah kebenaran, sifat malaikat suka menolong. Sifat jin suka memberi iming-iming. Nah, tapi endingnya nanti tuh menyakitkan sekali, menjengkelkan. Loh, ini kan pernah jadi jin juga ya. Balik karek Widya, makasih Widya, subhanallah. Untuk Mbak Ida Dari nih,
sering melakukan ruqyah ini, dirimu ini malah sampai bisa berkomunikasi dengan jin dan berkali-kali merasakan jin keluar masuk dari badan dirimu. Is that real ini? Iya, it's real. Iya benar, memang begitu ya, karena kan harus dikeluarkan gitu. Dan alhamdulillah ketika masuk sudah mulai berasa, dan itu efek karena rajin ruqyah mandiri gitu. Karena Ustaz bilang harus ruqyah mandiri gitu. Dan semakin lama ruqyah mandiri itu bikin sensitif tubuh, terutama Al-Qur'an ya gitu. Makanya saya mau kasih tahu bahwa ayat Al-Qur'an itu ternyata kalau dibaca abadi. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu ternyata menempel di tubuh kita, dan ketika semakin kita sering rajin baca, ketika jin masuk dia akan kepanasan dan minta keluar. Tapi kalau dia jin suruhan agak minta dibantu pakai ruqyah gitu. Tapi kalau misalnya enggak pun dia gitu masuk panas keluar lagi gitu. Jadi Al-Qur'an luar biasa gitu. Luar biasa. Kembali ke oh boleh silakan. Kamu kan sering nanya terus apa? Tanya ke Pak Ustadz. Sini Bram sini Bram. Nah, ini akademis orang Indonesia harus dikomben dengan logika biasanya. Ya. Oh, ini. Mas mau tanya, maaf ya. Pak Ustadz kalau masalah jin lagi komunikasi, nah itu yang pertama biasanya dia ngobrolnya tuh pakai bahasa apa, Mas? Apakah bahasa Indonesia, apakah bahasa Arab? Nah jadi kan itu biasanya ngobrolnya tuh gimana gitu? Iya. Iya. Dari orang-orang yang pernah saya ruqyah atau para peruqyah lain pernah ruqyah, tergantung jinnya. Jinnya ngapak juga bisa. Hah? Ketika saya meruqyah bersama sahabat saya di Purwokerto, jinnya ngapak. Oh ya? Ya. Terus saya juga pernah meruqyah jinnya berbahasa Inggris. Jadi, terus berbahasa Arab, tapi yang paling banyak bahasa Indonesia. Kalau pernah kemarin meruqyah syuting di Bandung, jinnya bahasa Sunda. Jadi dia undang ngerti karunya teuing kaberek duit karunya teuing. Jadi bermacam-macam bahasa ya. Bahasa binatang juga ya Ustadz ya. Kalau dimasukin binatang yang keluar binatang loh. Ada yang mengaum kayak gitu. Tapi ya yang pernah saya jumpai seperti itu. Kayak di peruqyah-peruqyah internasional, peruqyah di Perancis, jinnya bisa bahasa Perancis. Waduh. Jadi kitanya harus ahli bahasa juga, harus bisa. Kalau saya ketika syuting di Bandung misalnya, saya minta kawan yang ada di Bandung. Jadi ketika pakai bahasa terjemah langsung. Oh. Tapi itu pernah di ruqyah keluar pakai bahasa tumbuh-tumbuhan. Terus gua ambilin daun kelor, gua sabetin itu di hidungnya, alhamdulillah. Mimisnya hilang. bahasa tumbuh-tumbuhan kayak apa ya? Balik. Ini pertanyaannya bagus, jawabannya juga akurat dan diplomatis. Luar biasa. Terima kasih kalau terima kasih. Mana berdekatan ya. Budak letik. Karunya teuing kaberek duit baik. Mbak Ida lagi nih. Maaf, Mas Heri sebentar. Jin yang seperti apa aja yang pernah Mbak Ida lihat? Dan saya mendapat informasi bahwa dirimu pernah berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul dan Mbah Priyo. Iya. Monggo. Jin yang pernah saya lihat macam-macam ya, dari pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, hampir semua jin saya pernah lihat gitu. Sampai raja ular, ratu permaisuri gitu, dan pernah semuanya. Dan paling sering pocong. Terus kalau yang Nyi Roro Kidul tuh bener pas lagi diruqyah sama Ustadz Adam, Nyi Roro Kidul dan Mbah Priuk numpang masuk karena dia tuh waktu itu ada pameran, terus saya mau numpang dakwah berbicara tentang tauhid. Kata Nyi Roro Kidul, saya minta tolong sampaikan kepada masyarakat Indonesia, jangan sembah saya ini hanya jin, tauhid. Dan ingat banget tangan saya tuh begini-begini, tauhid. Nyi Roro Kidul keluar, Mbah Priuk masuk. Saya lihat bentuknya, saya nggak tahu Mbah Priuk sebenarnya seperti apa, cuma saya lihat itu ada kakek-kakek kayak kiai gitu, dan Nyi Roro Kidul saya lihat kayak di lukisan itu juga. Terus ya, Mbah Priuk pun bilang, saya pun mau bersyiar gitu, numpang dakwah di sini. Tolong bilang sama orang-orang jangan suka tidur di kuburan saya ini cuma manusia biasa gitu. Jadi tolong tauhid Allah. Dan kalau Ustadz ada ingat, tangan saya tetap begini ya, tauhid gitu. Memang pernah. Luar.
pengalamannya. Berarti manusianya ya Mas ya, Iya. yang salah. Iya, betul. Dianya sebetulnya Tidur di tempat tidur di kubur. Ini teman saya suruh tidur di rumah saya, tidur di pohon. Oh tahu. Malah lebih betah di sini. Bosnya. Tahu. Tahu tempat saya ditempatin dia. Kadang-kadang saya setuju sekali. Kembali ke kalau Mas Heri bisa komunikasi dengan jin tidak nih? Mohon maaf. Komunikasi dengan batin biasanya. Jadi dulu waktu zaman dulu saya bawakan acara itu, saya juga pengen tahu kan sebenarnya yang dilihat paranormal ini apa sih. Nah di situ saya mulai tertarik dan belajar untuk mengetahui tentang dunia goib itu. Benar nggak sih dia melihat jin di mana itu, ini benar nggak bentuknya seperti itu. Situlah saya belajar dan mulai belajar untuk berkomunikasi juga. Nah di situ juga mulai itu bergaul dengan jin-jin tadi. Awalnya pertama dulu waktu syuting pertama kali episode 1, saya tuh pertama kali ngelihat jin tuh di situ. Dia pada waktu opening dari dalam gitu, semua krunya di depan, saya di dalam. Pintu ditutup, tiba-tiba ada yang jongkok gitu. Saya pikir kru tapi itu bukan gitu, beda. Saya jawab ngomong terus diam aja, diam aja gitu. Dari situ saya mulai, oh ini ya bentuknya seperti ini. Mulai itu mulai tertarik. Seperti apa sih mereka? Bagaimana sih orang bisa berkomunikasinya? Tapi emang dia ngebaca batin kita. Jadi dia bisa gitu ngebaca batin kita dan berkomunikasi lewat batin kita. Berarti Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Twitter. Twitter mas. Yang main Twitter itu pakai Twitter kamu. Ya. Terserah. Ya. Lanjut mas. Bener nggak? Betul. Bener apa? Udah makin ngaco. Saat menonton ruqyah hanya dengan mendengar doa saja ada orang bisa muntah dan badannya sakit semua. Mohon penjelasan. Iya. Dengan izin Allah, orang-orang yang mendengar bacaan ruqyah dengan izin Allah bisa ikut meruqyah. Artinya dia bisa meniatkan untuk diruqyah seperti yang biasa dilakukan di TV, di radio, yang dinamakan ruqyah massal lewat media TV atau radio. Jadi siapapun yang mendengar bacaan bisa ada reaksi dengan izin Allah. Jadi nanti perpisah di rumah juga bisa ikutan. Namun perlu diwaspadai, kadang-kadang kan orang ada yang nggak bisa ngontrol sehingga dia kesurupan. Nah yang kesurupan ini tolong dia dijaga atau ditemani oleh keluarganya, temannya supaya aman. Tapi insya Allah nanti di akhir acara akan saya sampaikan metode ruqyah diusahakan tanpa kesurupan, insya Allah. Luar. Pemirsa, hari ini Ustadz Adam akan mencoba mempraktekkan ilmu ruqyahnya untuk semua pemirsa di rumah dan penonton studio dengan harapan dapat mengurangi sedikit persoalan Anda semua. Siapkan air putih 1 gelas dan tisu di samping Anda dan mari kita mulai ruqyah bersama-sama. Monggo. Monggo Ustadz. Silakan Pak. Siap. Nah, yang kebanyakan dosa yang mana? Nah, monggo silakan. Ini ya. Sok. Udah. Iya. Calik. Ya semua siapkan Sok. Kang Pram. plastiknya, siapkan. Dan Dompetnya dikeluarin yang pegang kosong dompet. airnya. Ya tolong diperhatikan bahwa saya akan menyampaikan metode taubat. Kita awali dengan taubat. Terutama yang pernah belajar ilmu-ilmu kesaktian, yang pernah menggunakan jimat. Hal ini adalah haram dan syirik menurut Rasulullah SAW. Sedangkan syirik adalah dosa yang teramat besar. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sedangkan tauhid adalah intinya dakwah para nabi dan rasul. Sehingga ketika menyelisihi ini, biasanya setan ikut campur. Jadi kita menggunakan metode taubat. Silakan niatkan mentobati segala bentuk kesyirikan yang pernah dilakukan. Punya jimat, menggunakan ilmu kanuragan, ya, pergi ke dukun. Kita mulai dengan bacaan istighfar. Silakan.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus silahkan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ikuti saya. Ya Allah. Ya, ikuti semua. Ya Allah, hamba bertobat ya Allah dari semua kesyirikan yang pernah hamba lakukan ya Allah. Hamba menyesal ya Allah. Terimalah tobat hamba ya Allah. Terus istighfar, silahkan. Yang benar-benar menyesal, mau menangis lebih bagus. Bertobat dengan menangis, dengan taubatan nasuha. Astagfirullah. Terus, jangan berhenti ucapkan istighfar. Kemudian sekarang pegang airnya dengan tangan kanan. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Ya, simple. Dari hatinya, dengan keyakinan Allah mengusir setan-setan atau jin-jin yang ada di tubuh kita. Ya, silakan kita baca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pegang dengan tangan kanan, minum. Bismillah, minum. Dengan keyakinan kepada Allah. Minum. Ya, dengan keyakinan penuh sama Allah, Allah akan mengusirnya dengan izin Allah. Ya, 3 teguk boleh? Minum lagi. Ya, jika taubatnya sempurna, jika benar-benar ada penyesalan dan dengan bacaan Al-Quran tadi, biasanya sudah ada reaksi. Sekarang tempelkan tangannya di tempat yang ada reaksi. Kalau mual di perut, pegang di perut. Kalau pusing di kepala, pegang di kepala. Kalau sesak di dada, pegang di dada. Masing-masing pegang tangan kanannya di tempat-tempat yang rasanya tidak enak. Ambil istighfar lagi. Astaghfirullahaladzim. Ikuti saya, doa. Ya Allah, bawalah keluar ya Allah seluruh jin-jin yang ada pada tubuh saya ini ya Allah. Ya Allah, tarik keluar ya Allah. Ya, silahkan dorong ke arah mulut. Masing-masing semuanya keluarin. Bismillah, Allahu Akbar, dorong. Terus yang di perut dorong. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, bawa keluar ya Allah seluruh jin yang ada di tubuh-tubuh kami ya Allah, yang menghalang-halangi kami dari bertauhid kepadamu ya Allah, dari seluruh ilmu-ilmu sakti ya Allah. Bawa keluar ya Allah. Ya, seluruh jinnya yang mau bertobat, silakan keluar. Yang dari kakinya keluar, yang dari perutnya keluar, yang dari kepalanya keluar, turun ke mulut. Bertobat kepada Allah, pergi ke Masjidil Haram, bertauhid kepada Allah. Inna syirk la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang teramat besar. Seluruh jinnya keluar. Yang ada di punggung keluar. Bismillah, Allahu Akbar ya Allah. Bawa ya Allah. Silakan terus sambil hadirkan tobat. Ya Allah, bawa keluar ya Allah. Ya Allah, bawa keluar ya Allah. Silakan lakukan sepenuh hati, dengan keyakinan penuh kepada Allah. Yang pusing jangan ditahan, pegang kepalanya, dorong keluar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Kita lanjut dengan ayat kursi. Ya, deketin airnya ke mulutnya dengan metode membacakan ayat kursi sekarang. Semuanya bareng-bareng bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bishay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tiup ke airnya. Bismillah dengan tangan kanan dan penuh keyakinan kepada Allah. Minum. Bismillah. 3 teguk kalau bisa. Dengan keyakinan penuh Allah akan mengusir jin-jin yang ada di tubuh kita. Silakan pegang lagi tangan kanannya di bagian yang tidak nyaman. Mungkin pusing, mungkin sesak napas, mungkin pegal di tangan. Pegang dan dorong keluar ke arah mulut. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, bawa keluar ya Allah seluruh jin-jin yang ada di tubuh kami ya Allah, yang berbuat zalim kepada kami ya Allah. Bawa keluar ya Allah dengan kekuatanmu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Yang di perut dorong. Bismillah, Allahu Akbar. Turunkan. Ya, yang di kepala turunkan. Terus jangan ditahan ya, sayang kalau ditahan. Keluarkan. Bismillah, Allahu Akbar. Dorong. Terus keluarkan. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, bawa keluar. Wahai seluruh jin, tugas kalian adalah ibadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni," kata Allah. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Bertobat, tinggalkan tubuh teman-teman saya, tinggalkan tubuh pemirsa di rumah. Segera tarik keluar. Ya, jinnya keluar semua. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Keluarkan. Bismillah, Allahu Akbar. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Pemirsa, apa saja yang dirasakan beberapa penonton bukan mantan di studio ketika prosesi rukyah dilakukan, kita harus bahas semuanya satu lagi hanya di Bukan Mat. Oke Mas, ini bukan Pak. Balik ke lab. Untuk penonton saya nih, bukan Pak Mata Pak Eko nih. Gimana rasanya tadi setelah diruqyah oleh Ustadz Adam? Apa yang dirasa ketika proses ruqyah? Monggo. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rasakan tadi semenjak awal baru istilahnya baca surat Al-Fatihah, Al-Alaq, Al-Anas itu, di dalam perut saya itu terasa ada yang ganjel. Ada yang terasa kaku. Setelah membaca ayat kursi yang terakhir, terus minum 3 kali tadi, saya gerakin tangan saya yang kanan dari perut ke atas. Itu terasa yang jelas tuh mual sekali. Setelah keluar muntah itu terasa enteng Pak. Jadi terasa yang di dalam perut agak mengganjal tadi hilang. Kurang lebihnya begitu. Luar biasa. Halo Mbak Rida gimana? Kalau Mbak Rida sendiri gimana kok tiba-tiba acara mau closing terus jatuh tengkurap itu gimana tuh? Gimana? Apa yang dirasakan Mbak Rida? Kalau saya sih sebetulnya saya merasakan sesuatu di samping kiri saya Mas. Itu saya maksudnya? Saya coba rasakan di situ lama-lama ke kepala. Tiba-tiba saya pegang punggung kiri itu nusuk ke depan, ke ulu hati. Depan mana itu? Ke ulu hati. Tapi nggak apa-apa ya, aman ya? Nggak apa-apa Mas. Alhamdulillah, untung ada Mas Karsono tadi. Itu kalau syuting Mister itu kalau jalan-jalan itu kalau Mas Mbak Rida kesurupan yang nulung Mas Karsono. Tapi kalau bintang tamu lain yang ngurus orang lain. Balik ke itu Pak Ustadz nih.
Bisa tolong dijelaskan apa yang terjadi sebenarnya dengan Pak Eko dan beberapa penonton studio yang mengalami reaksi mual ya, monggo Ustaz. Iya. Salah satu reaksi yang umum yang dirasakan oleh orang yang meruqyah atau diruqyah ya, itu mual. Biasanya menunjukkan gejala banyak gangguan di daerah perut. Betul. Kalau sampai ke kepala, mungkin daerahnya bukan perut lagi tapi sudah di kepala. Nah, biasanya cara melepasnya dengan muntah yang paling gampang. Kenapa bisa terjadi? Pastinya wallahu taala alam, Allah yang lebih tahu. Namun ketika dibimbing untuk taubat, minta maaf pada Allah, minta ampun kepada Allah dari dosa-dosanya, dari kesyirikannya, kemudian Allah mengampuni. Kemudian kita membacaan Al-Quran. Dan tadi di surat Al-Isra ayat 82, ketika dibacakan Quran, Allah turunkan obat dan Allah turunkan rahmat. Dan efek muntah itu berarti insya Allah bukti bahwa ucapan Allah, mintalah padaku maka aku akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum, minta padaku dan aku kabulkan. Dan insya Allah, mungkin insya Allah khusyuk dengan doanya, Allah kabulkan itu keluar dengan izin Allah. Subhanallah. Luar biasa. Kembali ke pemirsa. Kesehatan adalah anugerah luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk itu kita harus bersyukur dan terus menjaga kesehatan agar bisa memberikan manfaat untuk orang sekitar. Ruqyah adalah salah satu media, namun kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk semua bintang tamu saya, Ustaz Adam, Mas Heri Panca, Mbak Ida dari Madrayanti. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Saskideng, saya pulang tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang dengan benar, mohon maaf. Ambil contoh yang bagus, yang kurang benar, jangan tonton terbuka mata selain cara berkomen sebagai kesehatan. Lihat kami di layar kaca.